Aku berhasil kembangin bisnis keluarga jadi 3 kali lipat setelah baca satu buku ini. Bukan cuma soal omset, tapi aku juga mulai ngerti betul makna hidup aku. Gak cuma kerja keras tanpa arah, tapi gimana caranya jadi pemimpin yang utuh dan juga bisa menjalani hidup dengan tujuan yang jelas. Nah, penasaran buku apa yang aku maksud? Gimana penerapannya ke bisnis dan juga diri kamu? Yuk kita bedah buku fenomenal ini, Start With Why, karya Simon Sinek. Welcome to my YouTube channel. Di sini kita bakal belajar jadi high value leaders bareng aku, Coach Seska, seorang entrepreneurs dan juga business coach. Nah, aku minta bantuan kalian untuk bantu subscribe biar aku dan tim aku semangat nih buat konten dan juga bisa sharing insight-insight berdaging mengenai bisnis, cuan dan juga pemimpin masa depan untuk Indonesia Emas. Nah, oke, kita langsung masuk aja ke salah satu buku yang berhasil membuka mata banyak pemimpin dan pengusaha di seluruh dunia, yaitu buku Start With Why by Simon Sinek. Buku ini bukan cuma mengubah cara kita memandang bisnis, tapi juga cara menjalani hidup. Simon Sinek menjelaskan ya bahwa semua pemimpin besar dan bisnis hebat di dunia ini punya satu kesamaan yang membedakan mereka daripada yang lainnya, yaitu mereka selalu mulai dari why. Dan satu kutipan dari buku Start With Why yang sangat powerful itu adalah people don't buy what you do, but they buy why you do it. Orang gak tertarik hanya pada apa yang kamu jual, tapi mereka tergerak oleh alasan kenapa kamu membuat produk itu. Mereka beli visinya, bukan hanya produknya. Contoh nyata yang diceritakan di buku ini adalah Apple. Dulunya ada satu perusahaan dari Singapura namanya Creative. Dulunya ciptain 5GB portable MP3 player. Secara teknis mereka tuh adalah pionir. Tapi 22 bulan kemudian Apple muncul dengan iPod dan satu kalimat ikonik. 1000 lagu di kantong kamu. Boom, langsung pasar meledak, Apple menang sampai sekarang. Padahal teknologi mereka tuh serupa loh. Nah, yang membedakan Apple gak cuma jual produknya, tapi mereka juga jual pengalamannya. Mereka gak mulai dari what, tapi mereka mulai dari why. Dan inilah inti dari konsep Simon Sinek yang disebut The Golden Circle, yang terdiri dari 3 lapisan. Why, alasan dan keyakinan terdalam kamu. How, strategi atau proses. What, produk atau tindakan kamu. Masalahnya kebanyakan orang dan bisnis itu kebalik ya. Mereka selalu fokus apa yang dijual, bagaimana sih cara jualnya. Tapi lupa alasan utamanya atau purpose dari bisnis ini. Akhirnya kerja keras terasa hampa. Tim jadi lelah, gak tahu kontribusinya ke arah yang lebih besar. Nah, misalnya ya, mungkin aku pakai analogi yang lebih gampang diterima. Misalnya aku kasih perumpamaan yang lebih relevan dalam hidup kita. Di sekolah kita tuh diminta untuk belajar sesuatu nih, misalnya belajar bahasa asing. Tapi kita nggak tahu kenapa sih kita tuh harus pelajari bahasa Inggris misalnya. Nah, akhirnya kamu ngerjain semuanya, kamu belajar biar nggak dapet nilai merah. Tapi setelah kamu lulus, baru kamu sadar, wah kemampuan ini ternyata penting banget ya. Kalau aja dari awal kita belajar, kita tahu why-nya, pasti kita tuh punya semangat untuk belajar dan bisa melakukannya dengan sepenuh hati. Begitupun dalam bisnis, apapun dalam kepemimpinan kita. Jadi kalau kamu mulai tanpa alasan yang jelas, tanpa why yang kuat, bisnis kamu tuh bisa tumbuh tapi berasa empty. Dan ketika ada cobaan datang nih, misalnya seperti badai topan dalam bisnis, lagi ada krisis, kamu gampang banget goyah, gampang banget juga jadi nyerah. Sebaliknya, pemimpin dan bisnis yang tahu why-nya dengan jelas akan selalu punya bahan bakarnya. Mereka punya pegangan yang kuat seperti kompas yang mereka tahu arahnya nanti kemana. Jadi mereka tuh memimpin bukan dengan instruksi tapi dengan inspirasi. Mereka nggak cuma bangun bisnis tapi mereka juga bangun gerakan. Jadi tanya diri kamu deh, kenapa sih kamu mulai? Apa sih yang kamu perjuangkan dalam bisnis ini? Dan kenapa tim kamu harus ikut berpartisipasi, ikut dalam memperjuangkan mimpi kamu ini? Karena saat kamu menemukan why yang kuat ya, kamu bukan cuma bangun bisnis aja loh, tapi kamu juga membangun sesuatu yang layak diperjuangkan bersama. Aku ngalamin hal ini sendiri dalam family bisnis aku, yaitu Capital Bakery and Cake. Bisnis aku dulunya tentu jalan ya, tapi rasanya gitu-gitu aja, seperti mesin yang terus bergerak tapi gak tahu nih arahnya mau kemana.
tim semuanya juga kerja keras, tapi juga nggak ada gairahnya. Pelanggannya datang dan pergi sampai akhirnya aku nanya sendiri ke diri aku nih, kenapa ya aku ada di dalam bisnis ini? Dan jujur, sebenarnya jawabannya nggak langsung keluar. Tapi setelah aku baca buku Start With Why, aku refleksiin lagi dalam bisnis dan aku sadar, aku dan adik aku dan orang tua aku nggak cuma pengen jualan roti aja. Tapi kita tuh pengen banget menciptakan momen bermakna untuk customer kita. Kita ingin menyebarkan kebahagiaan dan momen lewat roti dan juga kue ulang tahun kita. Nah, selain itu, orang tua aku juga dari dulu punya visi ya untuk memberdayakan orang-orang. Karena orang tua aku dulu backgroundnya dari keluarga nggak mampu, sehingga mereka mengerti penting banget selama kamu kerja keras, kita bisa memberikan lapangan pekerjaan yang terbaik di Capital Bakery ini. Nah, ini titik baliknya. Ketika aku mulai mengkomunikasikan why-nya aku nih ke tim, semuanya tuh langsung berubah. Mereka jadi lebih terlibat, lebih semangat, bisa juga berkembang lebih cepat dan gak berhenti di situ aja. Dalam proses itu, aku juga makin sadar nih, yang paling penting sebelum kita menemukan why kita juga harus tahu who-nya. Siapa sih diri kita sebagai pemimpin? Apa sih yang jadi nilai hidup aku? Apa sih peran unik aku dalam bisnis ini? Skill apa yang perlu aku kuatkan agar bisa menjadi pemimpin role model untuk tim-tim aku juga. Nah, karena tanpa mengenal diri kita ya, kita tuh nggak bisa benar-benar menemukan why-nya, purpose kita, visi misi kita. Dan kita juga tentunya nggak bisa mengkomunikasikan dengan jelas apabila kita belum menemukannya dalam diri kita. Dan ini yang aku ajarkan dalam program coaching aku. Konsep ini memang agak berbeda ya, memang bukan teori karena aku ngalamin sendiri dan ini yang aku selalu tanamkan dalam coaching gimana kita mulai untuk mengenal diri kita dulu baru nanti masuk ke strategi dan juga eksekusi. Jadi kalau kamu pemilik bisnis atau leader yang pengen punya arah hidup yang jelas, tanya dulu apa why kamu dan tentunya pelajari lebih dalam lagi siapa diri kamu. Jadi jangan cuma kerja keras doang tanpa arah, tapi yuk kenali diri kamu dan tentunya why kamu. Kalau kamu juga punya why yang kuat, kamu tuh bangun pergerakan loh, kamu tuh bangun dampak dan kamu bangun versi terbaik dari diri kamu sendiri. Dan terutama saat ada badai topan yang menerjang, kamu tetap kuat loh karena kamu jelas dengan diri kamu dan juga why-nya. Dan tentu saat bisnis berkembang bukan cuma soal strategi doang atau modal, tapi memang soal kepemimpinan yang punya makna. Bareng aku Coach Seska, kita belajar yuk jadi high value leaders. Indonesia butuh banget lebih banyak pemimpin yang bukan cuma bisa memimpin, tapi juga bisa menginspirasi dan juga mengajak orang-orang sekitar kita untuk berkembang dan jadi pemimpin yang berkualitas. Thank you banget udah nonton sampai akhir. Yuk komen di bawah apa sih why kamu dalam bisnis atau hidup kamu. Aku bakal baca komen kamu, like video ini dan share ke teman kamu yang tentunya kamu tahu mereka lagi butuh arah. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalain loncengnya.